kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan telah menolong dan memelihara kita selama 1 pekan ini. Dan kita ada pagi hari ini semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang Maha besar, Allah yang maha kuasa, Dia layak disembah, layak diagungkan. Karena itu kita bangga punya Allah yang luar biasa. Mari kita mulai acara ibadah kita pagi hari ini. Kita datang menyembah Tuhan dengan pujian sebab Kau besar. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku angkat suara pujian, ku agung
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang luar biasa kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Dan kami ada pagi hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan kami, namun semuanya karena kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengambil kesempatan yang indah pagi hari ini untuk kami datang di rumah Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Apapun keadaan yang kami alami, kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih banyak Bapa. Seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini kami letakkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dari awal hingga selesai, dan biar semua yang kami lakukan dalam acara ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa serta syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Karena itu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Datanglah kebaiknya. hadir pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui ibadah bersama pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di mana pada kesempatan ini kami dapat menikmati kembali suatu persekutuan yang indah. Kami boleh belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami lebih dalam untuk belajar firman Allah, kami mohon pertolongan serta urapan di dalam kuasa Roh Kudus mengurapi kami hingga kami diberikan kemampuan untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan bagi kita pagi hari ini adalah hidup yang menyukakan hati Tuhan. Hidup yang menyukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyukakan hati Tuhan haruslah menjadi keinginan yang tinggi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimanapun keadaannya, kita mesti melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita harus terus semakin dekat dengan Kristus. Kita harus semakin menyenangkan hati Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya dalam bahagian ini Rasul Paulus secara khusus mengucap syukur kepada Tuhan menyangkut kondisi rohani jemaat Kolose yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Karena itulah kita belajar tentang hidup yang menyukakan hati Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimanakah hidup yang menyukakan hati Tuhan itu? Bagaimanakah hidup yang menyukakan hati Tuhan itu? Yang pertama, hidup yang menyukakan hati Tuhan itu adalah hidup dalam iman. Kita perhatikan di dalam ayat 4a, firman Allah berkata, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Jelas di dalam ayat firman Tuhan ini berbicara tentang hidup dalam iman. Kata iman atau pistis, yang mana bisa berarti komitmen untuk atau percaya pada. Dalam hal ini Rasul Paulus menekankan bahwa Kristuslah sebagai objek atau pusat iman orang percaya. Iman jemaat Kolose terpusatkan kepada Kristus dan karyanya di masa lampau, sehingga mereka semakin kokoh dalam Kristus tanpa mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jika kita ingin menyukakan hati Tuhan, kita harus menjadikan Kristus satu-satunya objek iman kita, menjadikan Kristus satu-satunya dasar kehidupan iman kita di hadapan Allah. Jangan mau digoyahkan oleh apapun. Teruslah memandang kepada Kristus yang adalah pusat iman orang percaya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian yang kita lihat di dalam bahagian firman Tuhan ini, bagaimana jemaat di Kolose, mereka benar-benar menempatkan Kristus menjadi pusat, menjadi dasar iman yang teguh, sehingga apapun persoalan yang mereka hadapi, mereka tidak pernah tergoyah, mereka tidak pernah terpengaruh, karena hidup mereka dilandasi suatu kebenaran yang sejati, yaitu iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita pada saat ini? Sudahkah kita hidup di dalam iman yang berpusat kepada Kristus? Yang kedua, bagaimanakah hidup yang menyukakan hati Tuhan itu? Yang kedua adalah hidup dalam kasih. Kita perhatikan di dalam ayat 4b, firman Tuhan berkata demikian, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Sekali lagi, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Jadi dalam ayat 4b ini juga dijelaskan oleh Rasul Paulus secara terang benderang bahwa hidup yang menyukakan hati Tuhan itu adalah hidup di dalam kasih. Kata kasih atau agape merupakan buah dari iman dan bukti dari iman kita. Berdasarkan Galatia pasal 5 ayat yang ke-6, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Jadi penggunaan kata agape di sini menekankan suatu kepedulian kasih atau kasih yang rela berkorban bagi orang lain. Akar kata yang sama juga digunakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kasih jemaat Kolose sungguh-sungguh dinyatakan kepada semua orang kudus atau semua jemaat yang merupakan keluarga Allah. Kasih seperti itu menekankan suatu persahabatan mereka yang luas, menekankan kedalaman persahabatan mereka di antara sesama anak-anak Tuhan. Disinilah Rasul Paulus membandingkan kasih jemaat Kolose dengan golongan guru-guru palsu yang sedang berkembang pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jika kita ingin menyukakan hati Tuhan, kita harus mengasihi sesama orang percaya, siapapun dia, tanpa memandang latar belakang, keluarga, ras, atau suku bangsa. Alkitab berkata, setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Alkitab juga menegaskan kepada kita bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Berdasarkan firman Allah dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah Rasul Paulus mencatat bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Jadi mengasihi bukanlah pilihan, namun suatu keharusan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, agar hidup kita menyukakan hati Tuhan, yaitu dengan cara hidup di dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimanakah hidup yang menyukakan hati Tuhan itu? Yang ketiga adalah hidup dalam pengharapan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Puji Tuhan. Di dalam bahagian firman Tuhan ini juga Rasul Paulus dengan terang menjelaskan bahwa hidup yang menyukakan hati Tuhan itu adalah hidup dalam pengharapan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata pengharapan atau elpis dalam ayat ini mengandung pengertian kepercayaan atau kepastian akan sesuatu yang diharapkan di masa depan. Berdasarkan Galatia pasal 5 ayat yang ke-5, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3. Rasul Paulus menyatakan di dalam bahagian firman Tuhan ini dua hal tentang pengharapan jemaat di Kolose. Yang pertama adalah ia berbicara tentang pengharapan tersedia di sorga, seperti suatu harta yang tersimpan aman. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang menjadi suatu pengharapan mereka di hadapan Allah. Pengharapan tersedia di sorga seperti suatu harta yang tersimpan aman. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan akan pengharapan jemaat Kolose, datang dari mendengar firman kebenaran yang menggambarkan Injil yang telah datang kepada mereka. Oleh karena itu di dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus mengucap syukur karena jemaat Kolose tidak terpengaruh oleh pengharapan-harapan palsu yang ditawarkan oleh ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk hanya mengarahkan pengharapan mereka kepada hal-hal yang telah Allah sediakan di sorga. Jadi ini yang membuat mereka harus terus bersandar hanya kepada Kristus,
bersandar kepada janji-janji Allah tanpa beralih kepada hal-hal yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin menyukakan hati Tuhan, pengharapan kita harus tertuju kepada Kristus. Pengharapan kita harus tertuju kepada janji-janji Tuhan, bahwa Ia telah menyediakan sesuatu bagi kita dalam kerajaan sorga yang pasti akan kita nikmati kelak pada waktu Yesus Kristus datang menjemput kita pada hari dan pada kali yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan pagi hari ini sudah memberikan penjelasan yang sudah sangat jelas bagi kita, bagaimana caranya hidup kita sebagai anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan, seperti yang dijelaskan oleh firman Tuhan tadi. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam iman. Yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini dapat memberkati hidup kita dan memberikan dorongan bagi kita untuk tetap setia, semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang dapat memeteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa menolong, membentuk kami agar kami semakin menjadi anak Tuhan yang hebat dan semangat di dalam Tuhan, dan semakin mendekatkan diri hanya kepada Kristus untuk selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah, baik yang sedang di dalam perjalanan, di mana saja mereka berada. Hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati ekonomi keluarga mereka, memberkati iman percaya mereka untuk semakin teguh dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.